Halo, ayah bunda dan sahabat Emerald. Perkenalkan saya Uci, dokter spesialis kulit dan kelamin di Emerald Health and Beauty by RCA Tambak. Seperti kita ketahui, infeksi jamur pada kulit terdiri dari dua hal, yaitu infeksi jamur superficialis atau dangkal, dan yang kedua adalah infeksi jamur profunda atau dalam. Untuk infeksi jamur superficialis umumnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah tinea atau bahasa awamnya adalah kurap. Yang kedua adalah candida yang bahasa awamnya adalah kutu air. Dan terakhir adalah pityriasis versicolor yang dikenal dengan istilah panu. Yang pertama adalah jenis tinea atau yang dikenal dengan kurap. Pada infeksi jamur ini bercak umumnya berwarna merah yang bentuknya melingkar. Seperti gambar ini, awalnya akan bercak merah, kemudian akan merayap atau meluas ke sekelilingnya, sehingga bisa kita lihat di tengah-tengahnya sudah mulai putih, sedangkan di sekelilingnya lebih merah atau lebih tinggi. Ini dikenal dengan istilah central healing. Sumber penularan tinea ini ada tiga. Yang pertama, dari manusia ke manusia, biasanya melalui penggunaan pakaian bersama, termasuk handuk, topi, kaos kaki, dan yang lainnya. Yang kedua adalah penularan dari hewan ke manusia, misalnya dari kucing atau anjing peliharaan. Yang ketiga adalah dari lingkungan ke manusia, termasuk tanah atau di tanaman. Nah, infeksi jamur akibat infeksi dari hewan ke manusia biasanya klinisnya lebih berat, peradangannya lebih berat, sehingga terlihat lebih merah dan lebih tebal, sehingga perlu segera diobati ke dokter. Untuk hewan peliharaan yang mempunyai keluhan, misalnya bulunya rontok atau terdapat becak pada kulitnya, harus segera juga diobatin ke dokter hewan agar tidak terjadi infeksi silang. Bagaimana pengobatannya? Yang pertama, sebaiknya ditentukan dulu dan dipastikan dulu bahwa infeksi kulit tersebut benar penyebabnya adalah tinea dengan diperiksakan ke dokter. Karena banyak sekali bercak kulit yang mirip kondisinya seperti infeksi tinea ini, seperti psoriasis, dermatitis atopi, atau dermatitis yang lainnya. Sehingga di dokter kulit akan diperiksa lebih lanjut berupa korekan kulit, sehingga terapinya akan sesuai dengan infeksi jamur tersebut. Salah satu hal yang penting diketahui pada infeksi tinea ini adalah tata laksana linem infeksius, karena jamur penyebab tinea bisa bertahan pada serat pakaian selama beberapa hari, sehingga jika dipakai ulang itu bisa menyebabkan infeksi baru. Oleh karena itu, pakaian penderita tinea harus direndam dengan cairan karbol selama beberapa jam untuk mematikan jamur tersebut. Kandungannya adalah 1 tutup botol karbol dicampur dengan 2 liter air, direndam selama 2 jam. Baru dicuci dengan prosedur dengan menggunakan deterjen seperti biasa. Jamur yang kedua adalah candida atau kutu air. Lesinya cukup khas, bisa dilihat di sini berupa konfigurasi ayam dan anak-anaknya, yaitu ada satu bercak yang besar, kemudian dikelilingi oleh lesi satelit, titik-titik seperti ini. Nah, ini khas untuk penyakit kutu air atau candida pada kulit. Tapi, candida ini juga bisa mengenai kuku dan juga bisa menyebabkan keputihan. Penyebab jamur ini atau Candida species merupakan sebenarnya organisme normal di kulit. Hanya saja pada kondisi yang lembab atau basah yang cukup lama, pertumbuhannya akan berlebih sehingga menyebabkan lesi. Oleh karena itu penting sekali pada penderita Candida untuk menjaga kulit tetap kering dan misalnya pada popok bayi yang sudah basah segera diganti. Terapinya, jika sudah dipastikan bahwa ini benar kandidosis atau candida atau kutu air, akan diberikan anti jamur yang sesuai dan akan dievaluasi dalam waktu 1 atau 2 minggu sesuai dengan respon terapi. Jamur yang ketiga adalah panu.
yang dikenal dengan nama medis adalah pityriasis versicolor. Jadi versi color, warnanya banyak, bisa berbagai warna, bisa putih, coklat, hitam, merah, dan lain-lainnya. Tetapi untuk orang Indonesia yang kulitnya cenderung gelap, biasanya warna bercak panu berwarna keputihan, yang mana kalau misalnya kita gores dengan menggunakan kuku akan muncul sisik halus. Bercak panu ini umumnya tidak gatal, atau kalaupun gatal hanya minimal. Sama dengan kutu air, penyebab dari panu ini adalah mikroorganisme normal yang ada pada kulit kita, yaitu Malassezia species, yang mana jika keadaan kulitnya lembab atau banyak berkeringat tapi lama dibersihkan, bisa menjadi makanan dari jamur tersebut, sehingga dia akan overgrowth atau tumbuh berlebihan, kemudian menyebabkan lesi kulit seperti panu. Bagaimana pengobatan panu? Sebaiknya dipastikan dulu di dokter bahwa ini benar panu, karena banyak sekali bercak kulit yang mirip konfigurasi atau lesinya seperti penyakit panu ini. Misalnya vitiligo merupakan bercak putih yang merupakan kelainan pada genetik kulitnya, atau pityriasis alba atau kusta yang mana butuh terapi yang berbeda. Oleh karena itu dipastikan ke dokter sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dipastikan panu dan diberi obat panu yang sesuai, yaitu golongan anti jamur. Nah, jika ya bunda atau sahabat Emerald ada yang mengeluhkan gejala seperti saya sebutkan tadi, sebaiknya segera ke dokter kulit untuk dipastikan diperiksakan lebih lanjut dan diberikan terapi yang sesuai dan optimal.